Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Zani dari kelas 3F, ingin melakukan tugas wawancara kewirausahaan dengan Mas siapa? Mas Kalau boleh Safin. tahu? Mas Safin. Mas Sapin. Oh, Masnya dari mana? Di Mataram. Oh, Mataram. Asli Mataram. Asli Mataram. Saya mau nanya seputar bisnis yang Masnya naungi. Untuk bisnisnya apa ya kalau boleh tahu, Mas? Jadi dari namanya Marsara kan. Nah, Marsara itu ada kepanjangannya, tapi artinya jalan menuju kesuksesan. Gitu. Nah, terus jadinya kami ini di Marsara ini kita gimana ya, kayak berusaha untuk buat bisnis yang berada di tiga tipe, jadi kayak sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi kita mulainya di pangan dulu. Jadi kita mulai awalnya di jualan kopi, terus mungkin lagi kita persiapkan untuk jualan untuk makanan. Nah, terus di sandang kita juga buat berencana buat konveksi, dan di papan kita udah ada kerjaan untuk desain bangunan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk di bisnisnya ini kira-kira berapa orang, Mas, yang di ininya? Jadi kami di Marsara ini berdelapan. Nah, kita itu teman-teman kelas yang mungkin samaan kayak pengen mengubah hidup gitu aja. Untuk motivasinya, Mas, untuk memulai bisnis ini apa aja, Mas? Motivasinya? Jadi karena kami berdelapan nih punya ya pengen mengubah hidup lah gitu lah kan. Jadi karena ada target pasar di kampus juga kan. Jadi kita memulai di situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk harapannya, Mas, ke depannya untuk bisnisnya. Jadi harapan saya untuk bisnis saya ini juga membantu orang-orang yang mau memulai untuk berbisnis aja sih, Mas. Kayak ada UKM tuh yang lagi rendah, kita bantu gitu. Itu aja sih. Terus selanjutnya, kira-kira ada nggak momen yang membanggakan di bisnisnya, Mas ini? Ada sih banyak, kayak seperti kita berdelapan nih kayak saling support apa segala macam, itu salah satunya bikin momen kita kayak berharga gitu. Ini kita merintis sama-sama, mungkin kita mau dapat hasil yang sama ke depannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait saran, Mas, saran Anda untuk orang yang ingin memulai bisnis, ada nggak kira-kira sarannya? Jadi untuk orang mulai berbisnis itu apa ide kalian lakukan sebelum dilakukan orang lain, itu aja. Oke, untuk selanjutnya, Mas, yaitu tantangan dalam bisnis Masnya itu apa, Mas? Jadi tantangan saya di bisnis ini yaitu yang pertama seperti meyakinkan klien untuk membeli produk kita. Terus yang kedua itu menyesuaikan harga dengan konsumennya, di mana dia terima apa enggaknya kan. Terus yang ketiga promosi itu sih yang sangat susah gitu. Itu aja. Selanjutnya, pelajaran yang didapat Masnya kira-kira apa saat menjalankan bisnis ini? Yang saya dapat dari pelajaran di bisnis ini kayak seperti dari modal HPP-nya itu sesuai enggak sama harga yang kita keluarkan untuk klien. Terus juga
tentang kerjasama tim di Marsara ini, gimana cara mengaturnya dan mengelola perusahaan yang kecil-kecilan ini. Terus apa ya, kayak tantangannya tuh mencari peralatan-peralatan untuk dibisniskan juga ya, cara buat produk kita gitu. Terus selanjutnya yang mendukung masnya sehingga memulai bisnis ini. Jadi yang mendukung saya untuk menjalankan bisnis ini pertama dari teman-teman saya, dan juga yang paling utama tuh ada sahabat saya kan, dia yang mengajari saya tentang bisnis apa segala macamnya, tentang cash flow apa segala macam, dan terjun lapangan juga apa segala macam. Jadi dia mengajarkan saya untuk bisnis tuh enak gitu, karena dia yang jadi apa, ada rasa berat dan ya tapi hasilnya dapat juga kan. Terus kalau semisalkan nih mas, di bisnis masnya tuh tiba-tiba bangkrut, terus langkah apa yang masnya ambil? Jadi langkah yang pertama saya lakukan tetap tenang dulu, melihat traffic untuk traffic penjualan kita gimana, cash flow kita yang buruk atau apa, itu kita mencoba untuk benahi apa yang kekurangan kita di bisnis itu, nanti kita coba ulang lagi. Itu aja sih. Terus selanjutnya semisalkan nih mas, di timnya mas tuh mengalami masalah lah, kira-kira tindakan apa yang masnya ambil kalau tiba-tiba di timnya itu ada masalah tektok gitu? Jadi mungkin yang pertama tuh yang pernah saya alami di bisnis ini, pertama ketidaksesuaian teman ke teman. Jadi tim itu ada mungkin yang tidak sesuai dengan prinsipnya, terus juga ya paling kan kita coba bicarakan, kita rundingin gimana sih kita selesai masalah dalam tim ini. Tapi itu yang paling berat sih dalam masalah tim itu, karena ego masing-masing kan berbeda-beda, jadinya kita harus sama-sama turunin ego untuk cari jalan tengahnya supaya dia adil gitu, jadi hilanglah masalahnya gitu. Terus untuk tempat produksinya mas, tempat produksi. Jadi produksi kita tuh rumahan kan, jadi tempat lokasinya tuh ada di BTN Kekale. Nah itu awal mula kita membentuknya juga di sana. Nah tapi karena tempat itu sekarang mau dijadiin kafe, kita pindah produksi di Babakan, di kos lah. Terus ya itu aja sih tempatnya. Nah untuk yang terakhir nih mas, untuk harga produknya itu. Nah jadi di produk kita tuh yang pertama yang di pangan ya. Di pangan tuh kita menjual kopi kan. Nah jadi di kopi tuh kita pakai botolan sama cup. Nah pertama yang di botolan tuh harganya tuh 25.000. Nah terus yang di cup mungkin di cup tuh kita pakai 12.000. Nah terus juga yang akan launching untuk makanan kita pakai harga 15.000. Terus makanannya tuh seperti brownies, cookies, jajanan dessert gitulah. Nah terus untuk di pangan di sandang kita konveksi kan. Jadi di konveksi itu kita baju distro gitu kita jual. Jadi range harganya tuh sekitaran 45.000 untuk satu baju. Terus ada juga kita produksi PDH, itu mungkin tergantung dari bahan kainnya juga kita kan, mungkin bisa 120 kita ambil harga. Nah, terus kalau di papan kita tuh jasa desain sih. Desain tuh kita biasanya per meter persegi itu kita ngambil 35.000 sampai 50.000. Nah, tapi kita bisa negosiasi sih. Itu aja. Itu aja sih mas wawancaranya. Oke, terima kasih ya mas. Selamat. Oke guys, jangan lupa di order ya kopi Marsara yang bikin press plong. Langsung saja kepoin IG-nya Marsara. Jangan lupa di subscribe. Yeah, yeah.
Bobby Valentino.